Di setiap kesuksesan pasti ada cerita, dan di balik sebuah cerita pasti ada perjuangan yang tak selalu terlihat. Di sudut Ponorogo berdiri sebuah rumah makan yang bernama Saung Doro Putri. Tempat ini bukan hanya menyajikan kelezatan masakan Nusantara, tapi juga menyimpan kisah inspiratif tentang kegigihan dan harapan. Sang pendiri memulai segalanya dari nol yang hanya berbekal semangat, keberanian, dan cintanya kepada tradisi kuliner Jawa. Rintangan demi rintangan beliau lewati, dari semula hanya supplier ayam potong hingga bisa mendirikan sebuah rumah makan yang dikenal banyak orang. Jejak Juang hari ini akan membawa Anda menyusuri perjalanan luar biasa seorang yang tak menyerah dengan keadaan, yang menjadikan cita rasa menjadi jembatan kesuksesan. Inilah kisah nyata dari Tanah Reog, kisah perjuangan membangun Saung Doro Putri. Inilah Jejak Juang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Rudi Nuriski dari Kota Ponorogo. Sebenarnya ini adalah bisnis baru. Sebelumnya saya itu bidang bisnisnya adalah supplier ayam potong. Tapi ini adalah bisnis baru yang notabene adalah kuliner. Ini membuat saya ini tergerak, karena bisnis kuliner itu kan bisnis yang dibutuhkan oleh semua orang, Jadi saya tergerak untuk bisa menantang diri saya untuk bisa ambil di bisnis kuliner ini. Awal mulanya kita ini karena tergerak ya, karena dengan lahan seluas 70.000 meter ya, yang terbengkalai dulunya. Jadi ini dulu terbengkalai, dan ini belum ada yang namanya pengelolanya belum ada, sehingga saya masuk di sini itu sebagai pengelola, dan saya kelola ini dengan konsep yang saya pernah pelajari. Jadi di sini saya memiliki pembelajaran yaitu dari segi manajemen karyawan, dari segi kita mengkonsep suatu bisnis, yaitu saya aplikasikan di sini. Bagaimana ini bisa hidup, sehingga dalam 1 bulan saya menata tempat ini hingga bisa buka. Jadi 1 bulan kita kerja dari pagi sampai malam, lembur sampai kita buka. Alhamdulillah di puasa hari 10 ya, hari ke-10 puasa itu, alhamdulillah itu kan kita ambil momen yang pas. Yaitu di bulan puasa, sehingga ketika bulan puasa itu pasti kan orang rame untuk ini buka puasa ya, buka puasa, sehingga kita ambil momennya di situ, sehingga alhamdulillah ketika kita opening langsung membludak. Itu tahun 2023 ya. Notabene tempat ini adalah tempat yang hidden gem, jadi tempatnya masuk dan jauh dari kota, sehingga kendalanya itu luar biasa. Jadi kan tempat yang jauh dari kota itu kan juga tantangan yang luar biasa bagi seorang pebisnis. Jadi kita sebagai pebisnis memang harus mencari yang namanya solusi dari problem.
Jadi alhamdulillah ketika kita ini bisa mensolusikan problem, maka disitulah ketemu yang namanya bisnis. Stop! Ibu-ibu, anak-anak aktivitasnya banyak. Main bola, main sepeda, berenang. Belum lagi PR-nya. Makanya, lengkapi sarapannya dengan segelas energi Milo setiap hari. Milo dengan Active Go, kombinasi unik dari malt, susu, dan coklat diperkaya dengan 6 vitamin dan 3 mineral untuk mendukungnya tetap sehat dan aktif. Milo, energi untuk mendukung aktivitasnya setiap hari. Dari Nestle. Floridina baru. So juicy. Floridina Florida Orange. Dengan Pulp Protection System, bulir lebih utuh, lebih banyak. Mengandung vitamin C untuk lengkapi kebutuhan harianmu. Bulirnya pop. Seger dan juicy-nya favorit semua. Lebih fresh. All the fun begins with Floridina. Harga 3.000 dari Wings Food. Kok segar dan cantik banget, Ma? Kan punya simpanan baru yang segar-segar lembut. Aku kurang segar, kurang lembut. Ini simpanan baru Mama. Segar-segar lembut kan, Pak? Papa Mama, mesra sekali. Pino Sorbeto, es segar-segar lembut dengan sari buah mangga asli. Pino Sorbeto, es mangganya segar-segar lembut. Pino Sorbeto, es mangganya segar-segar lembut. Ya, strategi kita kita lakukan online dan offline, ya. Tetapi tidak memungkiri bahwa online itu sangat membantu. Jadi kita harus melakukan yang namanya promosi secara online, dan itu ketika kita memang tantangannya ya, ketika ada kompetitor baru, kita agak turun karena pasti orang itu akan mencoba di usaha yang baru, ya usaha orang lain yang istilahnya baru, sehingga ada penurunan sedikit, tapi biasanya kita genjot dengan iklan, nanti bisa naik. Alhamdulillah sampai saat ini dipercaya oleh konsumen, bisa memuaskan dari segi ini menu yang variatif dan suasana yang asri. Kalau kita menunya kita ambil untuk menu kita dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Jadi kita semua menyasar semua keluarga, ibaratnya yang kita targetkan adalah keluarga, sehingga satu keluarga kesini itu mendapatkan semua kebutuhan. Ya. Maka dari itu kita di sini Saundro Putri wisata kuliner. Jadi untuk berwisata kuliner nggak kemana-mana, ya di Saundro Putri. Untuk sebenarnya untuk konsep Jawa ini adalah karena kita membuat ini itu karena ada barang dari pemodal kita. Jadi istilahnya kita ini joinan, ya joinan itu memiliki suatu barang-barang antik. Jadi memiliki suatu barang-barang antik, dan saya sebagai pengelola ini adalah memberikan membuat konsep ini hidup. Jadi istilahnya saya membuat konsep ini hidup seperti apa yang diinginkan dari sang pemilik modal. Jadi kita di sini adalah bersedekah.
usaha kita ada bersuka, saya sebagai pemodal dan pengelola, dan ada lagi satu pemodal, yaitu pemilik lahan dan sebagian furniture yang ada di sini. Itu tujuan saya di situ. Jadi karena beliaunya memiliki barang-barang yang notabene antik ya, notabene antik, sehingga saya buatlah ini menjadi istilahnya museum ya, menjadi museum bagi beliaunya. Ya, untuk yang memulai bisnis ya, yang pertama adalah kita harus belajar. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah memiliki yang namanya ide, lakukan action. Jadi ketika kita memiliki ide hanya dipikirkan saja tidak akan bisa menjadi suatu bisnis ketika tidak dijalankan. Yang ketiga adalah ketika kita ini sudah action, maka kita harus jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, karena setiap usaha itu pasti ada problem, pasti ada kegagalan, pasti ada masalah. Sehingga itu tugasnya pengusaha itu memang untuk memecahkan masalah. Yang keempat, gunakanlah uang pribadi ataupun dari keluarga, jangan sampai terjebak dengan riba, karena Allah pasti akan memusnahkan yang namanya riba. Dan dalam Al-Quran Allah mengharamkan riba, menyuburkan sedekah. Allah menghalalkan jual beli, mengharapkan riba. Yang harus kita pegang sebagai pengusaha itu, karena saya dulu pernah di posisi terjerat dengan riba dan akhirnya kolab. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai, usahakan konsisten dengan uang pribadi, bersabar, dan insya Allah akan terus tumbuh. Dari langkah kecil yang penuh keyakinan hingga berdiri megah sebuah tempat yang kini menjadi inspirasi banyak orang, sebuah rumah makan Saung Doro Putri. Bukan sekedar tempat makan, tapi juga saksi bisu perjuangan, kerja keras, dan cinta pada cita rasa tradisi. Teruslah melangkah, teruslah berjuang, karena setiap jejak, sekecil apapun, punya arti besar bagi masa depan. Sampai jumpa di episode Jejak Juang selanjutnya, tempat kisah-kisah luar biasa menjadi inspirasi kita semua.